aku pikir-pikir hidup itu kayak device vape. Hai, aku Sen dari channel Improve From Within dan aku mau ngomongin soal hidup tuh. Aku eh, apa ya? Ini lagi di masa-masa kayak mungkin kayak fase-fase dimana quarter life crisis lah gitu. Saat ini umurku 27 tahun. But aku ngalamin itu sepertinya. Karena aku ngerasa di umur 27 tahun ini karirku masih ya di situ-situ aja, nggak berkembang gitu. Dan aku ingin meningkatkan karirku, tentunya juga dapat uang yang lebih banyak. But ya saat ini masih kurang gitu. Kayak apa sih yang dicari gitu di hidup ini. Pada ini cuman apa ya? Hanya ngobrol-ngobrol biasa, tapi kalau misalnya kamu yang nonton ini bisa dapat insight, bisa dapat pencerahan atau bisa belajar dari pengalaman, ya syukurlah gitu loh. Ya jadi gini, umurku 27 tahun dan karirku saat ini masih bisa dibilang karir-karir yang dapat duit syukur, tapi kalau misalnya duitnya itu kurang gitu. Karena ya kayak ngerasa stuck aja gitu. Pengen gitu ngerasain gaji yang 4 juta gitu. Ya UMR lah, minimal UMR untuk sementara ini gitu. Tapi sekarang bisa bisa dibilang gajiku nggak tentu dan bukan bukan UMR juga, nggak nyampe UMR juga kalau misalnya dihitung per bulannya. Karena aku freelance tuh. Kalau misalnya aku sering ambil job, itu pun nggak sampai UMR. Ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya gitu. Cuman kebutuhan dan mungkin negara ini juga nuntutnya ekonomi itu makin naik gitu. Freelance itu emang yang namanya freelance mungkin ya cocoknya untuk mahasiswa gitu yang lagi kuliah tapi pengen belajar kerja atau pengen mandiri secara finansial buat nambah-nambah uang jajan, it's okay. Atau orang yang udah kerja terus nyari tambahan duit dari freelance bisa. Tapi kalau misalnya menggantungkan rezeki dari freelance itu sedikit kurang gitu. Cukup bisa buat makan minum, tapi tidak cukup untuk hal-hal lainnya. Ya untuk kebutuhan dasar sih cukup aja gitu. Sempat kayak buset dah, hidupku kok gini-gini banget gitu loh. Eh, nggak nyala lagi. Ya kayak nggak ada apa ya, ya gitulah, biasa quarter life crisis gitu. Tapi setelah aku dibalik aku
lama kayak buset kayak ngeluh mungkin, atau semacam kayak berkontemplasi gitu, kayak merenungkan gitu masa depanku kayak gimana. Aku menyadari bahwa hidup itu kayak device vape. Oke, kayak device vape gitu. Vape itu yang aku tahu ada dua, mod sama yang pot. Yang kecil sama yang gede gini. Yang gede aja ada dua tuh. Yang pot lebih banyak variannya lagi gitu. Ada Ayo, terus kayak pot-pot kecil banget. Kalau misalnya mau apa ya, mau cepet, mau hasil yang nggak ribet, instan, kayak langsung sedot gitu, tinggal isi liquid, isep, udah gitu, ya oke, emang cepet sih. Tapi dari rasa itu juga standar. Dari rasa vape, rasa liquidnya itu standar aja gitu. Kayak kalau misalnya ada liquid itu yang berbagai ini ya, dalam satu liquid ada berbagai layer flavor gitu. Ini kayak gabung jadi satu dan jatuhnya kayak campuran biasa gitu. Simple emang kalau pot. Kita tinggal beli pot ya kan, sama cartridge, sama liquid gitu. Cartridge rusak, tinggal beli lagi, set, isi lagi, isi ulang liquid, beres. Tapi rasanya biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya kayak mod gini atau yang unregulated mod yang kayak pensil gitu, yang apa ya, tabung gitu. Kok pensil, tabung? Itu ada proses di sana. Kita harus beli bodinya, body vape, baterai, RDA atau RTA-nya, si kepalanya ini, koil, kapas, liquid. Kita mengeluarkan uang cukup banyak untuk mod. Aku total belanja vape pertama kali beli mod itu dan tetek bengeknya itu bisa sampai kurang lebih 1 jutaan untuk mod baterai, RDA, liquid, koil kapas, hampir 1 juta kurang lebihnya. Belum lagi cacasan baterainya tuh juga tuh, ya kan. Di awal-awal kita ngeluarin duit banyak untuk mendapatkan sesuatu yang belum tentu enak juga gitu. Dan karena emang iya, kalau mod kita juga harus mempelajari listrik, hukum Ohm, ya kan, hukum kelistrikan, terus setting jarak tinggi panjang pendeknya koil kayak gimana, terus seperti kapas juga tebal atau tipisnya seperti apa. Ketika kita udah tahu semua, apakah itu bakal enak? Enggak juga gitu. Ketika udah di recoil, istilahnya recoil, dipasang koilnya, terus dipasang kapasnya, terus di drip liquidnya gitu, ditetesin liquidnya, belum tentu enak. Karena itu juga proses gitu. Kita yang cari tahu karakter dari si RDA-nya gimana, karakter kapasnya seperti apa, jenis koilnya seperti apa.
ribet. Bisa dibilang yang mod lebih ribet. Apalagi yang tabung. Yang tabung bodinya itu juga harus dibersihkan juga. Pakai air anget. Kalau temanku sih pakai yang tabung, katanya pakai air anget terus sama jeruk atau apa gitu. Seingatku. Intinya ribet lah gitu. Ngeluarin duit banyak, ribet, mikir. Tapi aku sadar ketika kita udah berhasil menemukan settingan yang pas, itu rasanya tiada tara gitu. Si liquidnya itu kayak ngemanjain lidah kita banget gitu. Beda dengan yang pot. Pot ya oke mungkin enak, tapi gini deh. Coba kalau misalnya para vapers yang awal-awal beli pot, mungkin sekitar 6 bulan atau 1 tahun pakai pot terus dan tidak pernah nyoba pakai mod. Sekalinya pakai mod, itu sangat, lidahnya itu kayak berasa dikasih buah atau ya pokoknya sesuatu yang nikmat banget gitu loh. Seperti itu. Sama seperti hidup. Awal-awal mungkin, nggak mungkin, pasti kayaknya semua orang awal-awal gitu ngeluarin duit banyak, berkorban waktu, tenaga, uang, pikiran. Mereka ngeluarin, dia investasi banyak tuh, investasi tenaga, waktu, uang, pikiran secara terus menerus, dan itu prosesnya lama. Tapi akhirnya orang yang menikmati proses, yang bisa menikmati proses dan konsisten, mereka bakal dapetin buahnya. Mereka bakal dapetin nikmatnya si liquid itu, nikmatnya rasa liquid itu. Mungkin di umurku yang 27 tahun ini, mungkin aku masih di tahap entah ngeluarin duit buat beli mod, atau mungkin aku lagi di tahap setting coil. I don't know. Tapi ya sekedar mengingatkan sih, kita dalam hidup ini gitu, nikmatin proses aja. Tetap usaha, konsisten, tapi bukan berarti ini ya dengan cara yang sama gitu. Kita konsisten untuk mencapai tujuan itu, tapi caranya fleksibel. Kita cari cara bagaimana kita bisa mendapatkan rasa termewah dari liquid. Sekian dari channel Improve From Within. Aku Sen. Always improve from within.